Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Kampung ini terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Solo, hanya sekitar 1 km dan dibatasi oleh Sungai Pepe. Namanya Kelurahan Gandean yang berpenduduk sekitar 3.000 orang. Ada berbagai cara yang dilakukan warga dan perangkat Kelurahan Gandean untuk mencegah virus corona masuk kampung. Dalam konsep yang diberi sebutan Kampung Tangguh Nusantara, dilakukan pengawasan terhadap warga serta pendatang di Kelurahan Gandean. Karena seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Jadi untuk ketahanan pangan, untuk keamanan di wilayah harus kita pertimbangkan atau kita utamakan. Kita bersama-sama dengan tokoh masyarakat, lembaga yang ada di Kelurahan Gandean, apa yang harus kita lakukan dengan adanya ketahanan pangan tersebut. Gugus tugas dipimpin langsung oleh perangkat Kelurahan Gandean. Antara lain kita bersama dengan seluruh lembaga di Kelurahan Gandean, diinisiasi oleh Bu Lurah dikumpulkan, mulai dari LPMK, Karang Taruna, PKK, Sibat dan lain sebagainya, untuk bersama-sama satu tujuan agar Gandean ini sebisa mungkin bebas dari penularan COVID-19 dengan mendirikan posko yang pertama, kemudian melakukan edukasi ke masyarakat melalui lembaga RW di wilayahnya masing-masing. Gugus tugas bekerja sama dengan PMI Kota Solo melakukan penyemprotan disinfektan rutin di wilayah Kelurahan Gandean. Kelurahan juga bekerja sama dengan instansi seperti Palang Merah Indonesia Surakarta mengadakan pelatihan membuat hand sanitizer dan masker. Warga yang keluar masuk wilayah Gandean diawasi gugus tugas. Pendatang dari zona merah harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Di RW 6 Kelurahan Gandean, warga bergotong royong membangun dapur umum. Dapur umum ini untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warga yang menjalani karantina mandiri, juga untuk warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Kampung ini menghidupkan kembali tradisi jimpitan, yaitu sumbangan berupa segenggam beras yang dikumpulkan dari tiap rumah oleh warga yang bertugas ronda. Sebagian besar warga Kelurahan Gandean bekerja di sektor informal sebagai buruh harian dan pedagang. Selama pandemi, pendapatan mereka berkurang. Bahkan ada yang tidak memperoleh pemasukan sama sekali karena tidak dapat berjualan. Tidak hanya berkelompok, ada juga warga yang berusaha memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri selama pandemi. Mardiatmo, pria kelahiran 1957 ini, selama pandemi harus bekerja dari rumah. Di sela-sela mengajar secara daring, dosen di Yogyakarta ini bercocok tanam hidroponik di halaman rumahnya. Ia belajar secara otodidak melalui video tutorial di media sosial. Kini, halaman rumahnya sudah ditumbuhi beragam sayuran seperti kangkung, sawi sendok atau pakcoy, selada, bayam, tomat, kale, kemangi, hingga mentimun. Dan hasil panenan itu saya merasa puas karena baru pertama kali itu kok bisa hasil dan hasilnya itu bagus sekali, gemuk-gemuk begitu. Nah itu kalau dimakan sendiri kan nggak mungkin. Nah akhirnya ya kita berikan aja pada tetangga sebelah itu supaya bisa menikmati. Warga RW 5 lainnya menanam sayur di pinggir Sungai Pepe.
Ada juga yang memanfaatkan paralon-paralon bekas untuk menanam sayuran secara hidroponik. Sebagian sayuran ini dimanfaatkan untuk dapur umum Gandean. Sebagian lainnya dijual. Kenapa saya milih sayur di sini? Karena sayurannya itu betul-betul bagus, Pak. Nggih, segar. Juga penanamannya itu kan tidak memakai pupuk yang kimia itu loh, Pak. Ya, pupuknya pupuk organik, jadi lebih sehat. Sementara pengurus Karang Taruna menginisiasi beternak lele di kolam milik warga yang tidak terpakai. Di kolam berukuran 1,2 kali 4 meter ini terdapat ratusan lele. Lele dipilih karena perawatan mudah dan bisa cepat dipanen, hanya 2-3 bulan. Sekali panen, mereka bisa mendapat 50 kg lele. Per kilogram lele terdiri dari 6-7 ekor. Karang Taruna ini juga memperdayakan warga setempat untuk bergotong royong memberi pakan lele. Dari mudah-mudi bibit lele, pembesaran sampai panen, dan nanti hasilnya panen itu dijual murah ke warga setempat. Terus kalau nanti sudah dikatakan kalau lelenya masih banyak, itu bisa dibeli di warga lain. Sebenarnya dari itu Mas, awali kita mau beternak lele itu intinya kita menjaga ketahanan pangan di wilayah di Kebonan RW 6 sama di wilayah Gandean. Hasil panen lele dijual dengan harga murah untuk warga Rp15.000 per kilogram. Di pasar, harga 1 kilogram ikan lele antara Rp22 hingga Rp24.000. Kelurahan Gandean pun memperluas kampung tangguhnya tidak hanya di RW 6 dan 5, tapi juga di RW-RW lain. Setiap RW diharapkan bisa mempunyai lumbung-lumbung pangan sendiri, baik secara mandiri maupun berkelompok. Selama lebih dari 5 bulan pandemi, Kampung Tangguh Nusantara mampu menjadi benteng pertahanan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perekonomian Gandean kembali baik karena kami tidak ingin warga kami istilahnya terkekurangan, terpuruk dengan kondisi seperti ini. Saya menginginkan dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti Yumina dapat membantu warga di sekitar dan juga menjadikan cambuk atau menjadikan pancingan supaya per rumah itu dapat membuat Yumina tersebut. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap pandemi pasti ada akhirnya. Dengan gotong royong, warga Gandean bisa terhindar dari kekurangan pangan di tengah krisis. Saya kepikiran kenapa kok kita nggak pernah ngebangun di kampung saya gitu. Kenapa saya selalu ngebangun di tempat orang lain, bangun backbone, jalur antar pulau, jalur antar instansi. Nah, jadi saya bermimpi kenapa kok di kampung saya nggak pernah masuk gitu, padahal banyak ahli-ahli optik di kampung saya gitu. Jadi saya punya mimpi seperti itu, lalu saya coba dari 2015 untuk menabung untuk bisa bagaimana caranya membangun kampung internet. Saya kepikiran kenapa kok kita nggak pernah ngebangun di kampung saya gitu. Kenapa saya selalu ngebangun di tempat orang lain, bangun backbone, jalur antar pulau, jalur antar instansi. Nah, jadi saya bermimpi kenapa kok di kampung saya nggak pernah masuk gitu, padahal
banyak ahli-ahli optik di kampung saya gitu. Jadi saya punya mimpi seperti itu. Lalu saya coba dari 2015 untuk menabung untuk bisa bagaimana caranya membangun kampung internet. Adalah Budi Hermawan, pria kelahiran Garut tahun 1981 yang memiliki asa kemerdekaan internet di kampung halamannya. Melalui gerakan Kampung Teknologi, Budi mendirikan badan usaha milik kampung atau BUMKA Technoscience. BUMKA ini fokusnya pada pembangunan kampung internet yang menyediakan layanan internet super murah. Pria yang telah malang melintang di berbagai perusahaan informasi teknologi ini membangun sendiri jaringan kabel fiber optik di kampungnya. Dalam kurun waktu 2 pekan saja, 257 lebih warga kampung Cilimus Hideng di Desa Cibunar dan Desa Mekarsari, Cibatu, Garut, Jawa Barat mampu mandiri internet. Mereka yang memiliki komputer bisa menikmati jaringan internet murah dari rumah. BUMKA Technoscience juga menyediakan kuota gawai unlimited super murah. Hanya 2 minggu ya kemarin. Hanya 2 minggu udah selesai semua. Dari mulai penarikan kabel, penyambungan, skematik, terus pemulihan material, sambungannya, terus kita ke providernya. Tentu bukan hal yang mudah dalam membangun kampung internet di kampung Cilimus Hideng. Dibutuhkan pemikiran matang, kerja keras, dukungan masyarakat, hingga modal yang tidak sedikit. Bahkan ayah 3 anak ini harus merogoh tabungannya selama 5 tahun untuk bisa mewujudkan mimpi kampung internet. Anggaran sebesar 400 juta rupiah dikeluarkan dari saku pribadinya. Namun semua itu tidak menyurutkan tekad Budi untuk membangun kampung internet di tanah kelahirannya. Kampung internet yang digagas Budi Hermawan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, terutama sektor pendidikan. 6 kali 4 berapa? Apalagi proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19 dilakukan tanpa tatap muka di sekolah. Pembelajaran harus melalui sistem daring untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kehadiran internet murah ini bisa mempermudah siswa belajar daring atau online dari rumah masing-masing. Terlebih lagi, akses internet di kampung internet ini sangat cepat, nyaris tanpa hambatan atau buffering. Hari ini siapa saja yang hadir? BUMKA Technoscience dengan program Kampung Internet tidak berorientasi bisnis, melainkan pemberdayaan masyarakat. Poin usahanya sangat sederhana. Masyarakat mampu membeli jaringan internet dengan cara patungan. Jaringan internet yang digagas Budi memiliki kelebihan dibanding provider lain. Koneksi internetnya lebih cepat dan stabil, tidak dibatasi kapasitas atau kuota, serta pemeliharaan jaringan lebih bersifat individual. Kita lebih punya stabilitas di koneksi gitu. Jadi lebih stabil lah koneksinya. Terus kedua, kita unlimited kuota, atau kita tidak dibatasi berapa giga sih per bulan gitu. Jadi kita nggak ngitung sebulan dia mau pakai berapa giga, terserah dia. Ketua Rukun Warga di Desa Mekarsari, Dede Tajidin mengaku mendapat kemudahan untuk pelayanan kependudukan. Salah satu laporan verifikasi serta validasi data penerima bantuan COVID-19 bisa cepat dikirimkan. Masyarakat terdampak COVID-19 bisa mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tepat waktu. Nah, ini sangat membantu sekali gitu. Kalau istilahnya di sini saya tidak ada internet murah, otomatis saya bisa jebol gitu, karena kalau kuota itu kan sifatnya apa ya, cepat habis lah gitu. Kehadiran internet murah juga dirasakan manfaatnya oleh pengusaha kecil. Penjualan tidak hanya offline, tapi juga bisa dilakukan secara online. Penjual olahan makanan ringan seperti seblak, cilok, serta jajanan sekolah lainnya mengalami kenaikan omset melalui sistem online. Para pedagang dapat memanfaatkan internet tanpa repot memikirkan kuota internet yang mahal. Kampung internet gagasan Budi Hermawan
mendapat apresiasi pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut Rudi Gunawan berencana menerapkan ide Budi Hermawan di seluruh kampung di Garut. Budi Hermawan akan dijadikan inisiator program ini. Apalagi Kabupaten Garut berencana menciptakan sistem pemerintah berbasis elektronik tahun 2022 dengan anggaran perbaikan jaringan 11 miliar rupiah. Ada inisiasi dan inisiatornya yang sangat luar biasa inovasinya. Nah, kita akan mengapresiasi dengan memberikan fasilitas lain, jaringan-jaringan lain, dan kita mengadopsi itu. Jadi mereplikasi ke tempat lain. Insya Allah Garut akan menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di tahun 2022. Membangun kampung internet tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga. Selama ini, Budi Hermawan menghidupi keluarganya melalui usaha kredit komputer serta pemasangan jaringan internet di sekolah. Di situ kan dia mah tadinya itu masukin komputer ke sekolah, sistemnya kredit gitu. Ya alhamdulillah gitu. Pak cek kasar nama cek Sunda nama gitu, naon teh nganggur tapi alhamdulillah pemasukan ada gitu. Buat itu dari walaupun dari sekolah ya gak gitu, pas turun bos nggak penuh juga bayarnya gitu, tapi rezeki mah alhamdulillah ada juga dari mana gitu. Sangat bangga sekali, ya bangga sekali dan apalah mengacungkan jempol gitu pada suami saya. Meski masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas, internet murah ini berhasil membuat kampung Cilimes Hideng merdeka untuk menggunakan internet, membuka sekat ruang dan waktu untuk kemajuan kampung. Jadi kita melihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kepala desa dan juga pengurus-pengurus di desa tersebut luar biasa, sehingga kita usulkan ke tingkat Polres. Alhamdulillah beragam inovasi yang kami lakukan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, baik itu pemerintah maupun swasta. Dari pemerintah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Sebagai desa peringkat pertama yang dianggap atau diapresiasi sebagai desa yang paling kreatif. Adalah Dwinanto, Kepala Desa Kerendegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menginisiasi sekaligus mengeksekusi berbagai inovasi desa di tengah pandemi COVID-19. Dibantu sejumlah perangkat desa, pria 40 tahun ini mencetuskan sejumlah inovasi untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19. Sejumlah program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat telah dilakukan sejak pandemi COVID-19 mulai melanda. Salah satunya program Pasar Bergerak, di mana pemerintah desa menyediakan sembako murah bersubsidi. Dana untuk subsidi pasar ini diperoleh dari pihak ketiga, yaitu donatur, relasi, perantauan, bahkan warga yang masuk kategori mampu. Setiap hari, desa mensubsidi kebutuhan warga sebesar 2 hingga 3 juta rupiah. Barang-barang dalam paket sembako murah tersebut dibeli pemerintah desa dari warung warga, kemudian dijual kembali dengan harga jauh lebih murah. Selain mendapat subsidi harga, dengan program ini warga tidak perlu lagi berbelanja ke pasar di tengah pembatasan sosial dan fisik. Sejumlah relawan akan berkeliling menjual dan mengantarkan kebutuhan warga door to door. Beras 5 kilogram, telur 1 kilo, daging ayam 1 kilo, gula pasir 1 kilo, mie. Itu lebih murah dengan harga yang ada di pasar itu? Iya, lebih murah. Program lainnya yang tidak kalah penting di masa pandemi ini adalah memperluas jaringan Wi-Fi yang dapat diakses secara gratis. Program ini untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring.
Di desa ini, tiap siswa bebas untuk datang ke 10 titik hotspot yang tersebar di beberapa pelosok. Mereka pun diperbolehkan untuk menggunakan perangkat komputer yang disediakan di sana. Layanan Wi-Fi gratis ini bisa diakses hingga pukul 4 sore. Desa juga menyediakan situs untuk belajar secara daring. Di web tersebut, para guru bisa mengunggah materi dan siswa dapat mengunduh materinya. Belajar online di balai desa. Di balai desa, kok kenapa kok di balai desa sih? Karena disediakan wifi gratis. Ada lagi program irigasi gratis. Program ini dibentuk untuk meningkatkan produktivitas sawah. 10 buah pompa air berkapasitas besar disiapkan desa untuk mengairi ratusan hektar sawah petani. Yang istimewa, petani tidak dipungut biaya untuk bahan bakar pompa air ini. Mereka cukup menyetorkan 2,5% dari hasil panen untuk zakat dan sodako ke posko gugus tugas COVID-19 di balai desa. Optimalisasi zakat dan sedekah menjadi salah satu program Pemdes Krandegan karena tidak berbenturan dengan aturan sebagai pendamping dana desa. Dalam 4 bulan terakhir ini saja, terkumpul zakat dan sedekah lebih dari 200 juta rupiah. Dana itu digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan. Dulu sebelum ada pompanisasi yang terkait ada kepanitiaan di desa, sangat-sangat sulit sekali untuk mendapatkan air, bahkan sering sekali panen itu kurang air, bagi kata gagal panen. Selama ini petani cuma diminta konsekuensinya, bagi yang memenuhi zakat ya diminta zakatnya untuk ke desa, tapi yang belum zakat mungkin diminta ikhlasnya. Semangat gotong royong antar warga menghadapi pandemi COVID-19 terus digerakkan di Desa Krandegan. Wujud nyatanya adalah dengan program bernama Telu Nulung Siji atau 3 Menolong 1. Konsep yang dijalankan dalam program ini adalah 3 keluarga mampu yang membantu dan menopang 1 keluarga miskin di sekitarnya. Dapur umum sederhana pun didirikan untuk kebutuhan masyarakat desa yang kurang beruntung. Setiap hari, sekelompok ibu-ibu secara bergantian memasak dan membagikan makanan ke warga yang kurang beruntung. Tanggapan Ibu sendiri terhadap bantuan seperti ini apa Ibu? Ya, senang sih Mas. Senang ya. Selain sektor ekonomi, di tengah pandemi ini sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga diciptakan. Beragam aplikasi berbasis internet untuk pemberdayaan masyarakat Desa Krandegan diluncurkan, seperti aplikasi Toko Desaku, aplikasi Sipolgan atau sistem pelayanan online Desa Krandegan, hingga aplikasi ojek online lokal yang diberi nama Ngojol. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses pelayanan desa, namun juga informasi tanggap bencana hingga mampu memperdayakan masyarakat desa yang terkena dampak pandemi dengan menyediakan lapangan kerja baru. Cari ojek pangkalan Mas, Terus? tapi susah. Susah. Sampai akhirnya gimana tadi terusnya? Akhirnya saya ketemu dengan warga di sini, terus ngasih tahu kalau di sini ada ojek online namanya Ngojol. Yang biasanya di kota. Di kota ya. Tapi ada yang datang tadi? Ada. Ada. Dan akhirnya Mbak juga bisa pergi gitu ya? Iya. Ya, saya bisa pergi ke rumah teman saya. Beragam kreativitas serta inovasi yang dilakukan Desa Krandegan ternyata mendapat perhatian serta apresiasi dari pemerintah. Desa ini terpilih menjadi juara 1 Kampung Siaga Candi tingkat Polda Jateng untuk kategori bidang inovasi dan kreativitas. Inovasi yang dilakukan oleh kepala desa dan juga pengurus-pengurus di desa tersebut luar biasa sehingga kita usulkan ke tingkat Polda. Apresiasi Polda sendiri gimana ketika mengikuti program itu? Jadi Kampung Krandegan ini mendapat peringkat pertama ya, dalam inovasi Kampung Siaga Candi COVID-19 Polda Jawa Tengah. Inilah cerita tentang Desa Krandegan, sebuah desa yang mampu menjadi inspirasi akan pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi pandemi. Di saat wilayah lain mengalami kemerosotan ekonomi, desa ini mampu bertahan
bahkan meningkatkan perekonomian warganya. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with